Oke. Udah nih aku mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan hasil apa review artikel kami dari mata kuliah psikologi forensik yang berjudul Fungsi Keterangan Ahli Psikolog Klinis dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkara Pembunuhan di Tingkat Penyidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok 20 terlebih dahulu, yaitu ada Lulu Soleha alias Setiawati, Tiara Permaidani Putri, dan juga Restu Aulia Anggita Putri. Eh, Kemudian langsung saja kita akan memasuki materi. Di sini ada identitas artikel yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Identitas artikel sendiri yang kami ambil yaitu dari artikel dari Prasetyo 2024 dengan judul Fungsi Keterangan Ahli Psikolog Klinis dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkara Pembunuhan di Tingkat Penyidikan dari jurnal Sakato Eka Sakti Law Eka Sakti Law Review. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan baca untuk latar belakangnya. Di sini ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh rasa aman dan bebas dari kekerasan. Tetapi, realitas sosial menunjukkan adanya kompleksitas kejahatan yang terus berkembang, termasuk tindak pidana pembunuhan. Fenomena ini seringkali dipicu oleh faktor psikologis, pendidikan, kecemburuan sosial, dan dendam yang berakar pada kondisi masyarakat. Dalam proses hukum, keberadaan saksi ahli, termasuk ahli psikologi klinis, menjadi penting untuk memberikan analisis mendalam terkait kondisi mental pelaku maupun korban, yang berfungsi sebagai dasar pembuktian hukum. Sebagai contoh, dalam kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polres Darmasraya terkait seorang perempuan yang ditemukan tergantung, keterangan ahli psikologi klinis digunakan untuk mengungkap dugaan pembunuhan dan mendukung pembuktian hukum, sehingga membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Mungkin untuk tujuan akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan untuk Mbak Lulu Soleh alias Tiati. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan peran dan fungsi keter- keterangan ahli psikolog klinis dalam membantu proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Secara kasus, artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya psikologi forensik dalam hukum, terutama bagaimana cabang ilmu ini dapat membantu mengungkapkan motif, kondisi kejiwaan pelaku, dan faktor emosional yang memengaruhi tindakan kriminal. Selain itu, artikel ini bertujuan menunjukkan bahwa keterangan ahli psikolog klinis memiliki peran penting dalam membantu penyidik dan hakim memahami aspek psikologis pelaku, termasuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Artikel ini juga berfokus pada mengidentifikasi bagaimana kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, min- minimnya alat bantu, dan perbedaan definisi dalam peran psikologi forensik, sekaligus menawarkan wawasan untuk mengatasinya. Dan artikel ini bertujuan memberikan wawasan tentang bagaimana ilmu psikologi dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses hukum untuk mengungkap fakta, mendukung investigasi, dan mewujudkan keadilan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademis, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi aparat penegak hukum dalam memanfaatkan psikologi forensik secara maksimal dalam menyelidik tindakan pidana pembunuhan. Eh, Metode dalam artikel ini adalah menggunakan deskriptif analis,
analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, dari data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Baik, selanjutnya ada hasil pembahasan. Hasil dan hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan ahli psikolog klinis memiliki peran penting dalam membantu penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di Darmasraya. Psikologi klinis menggunakan pendekatan psikologi forensik untuk menganalisis motif, profil perilaku, serta kondisi mental terdakwa. Kontribusi ini mencakup pengungkapan bukti yang mendukung penyidik melalui wawancara klinis, observasi, dan tes psikolog. Namun, beberapa kendala dihadapi seperti kurangnya tenaga ahli psikolog forensik di wilayah sumber, keterbatasan alat bantu seperti literatur, serta tantangan interpretasi alibi pelaku. Kendala ini menuntut upaya peningkatan kompetensi penyidik dan koordinasi antar pihak terkait untuk mendukung proses hukum yang lebih efektif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Restu. Selanjutnya, kesimpulan, fungsi ahli psikolog klinis dalam mengungkap dugaan tindak pidana pembunuhan oleh penyidik Satreskrim Polres Darmasraya adalah menggunakan psikologi forensik untuk menganalisis perilaku pelaku, memeriksa kesehatan mental, dan menentukan tanggung jawab pidana. Psikologi forensik mencakup kajian profil pelaku, neuropsikologi, saksi mata, dan deteksi kebohongan. Kendalanya meliputi alibi pelaku yang sulit dimengerti, minimnya psikolog forensik di Sumatera Barat, dan keterbatasan alat bantu seperti lie detector karena biaya yang tinggi. Selanjutnya, ada tanggapan terhadap jurnal yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pendekatan ilmiah yang komprehensif di mana psikolog forensik mampu mengungkap bukti perilaku yang relevan dengan motif pelaku kejahatan. Studi tentang profil pelaku, pengungkapan neuropsikologis, serta analisis perkembangan perilaku memberikan pemahaman yang mendalam terkait penyebab tindakan kriminal. Selain itu, ahli psikolog juga membantu aparat hukum termasuk penyidik dan hakim, memahami kondisi mental pelaku sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan berdasarkan bukti ilmiah dan penilaian psikologis yang akurat. Psikolog forensik juga memungkinkan identifikasi fakta penting melalui deteksi kebohongan, analisis kejiwaan, dan evaluasi kewarasan mental yang sering menjadi kunci dalam menentukan tanggung jawab pidana. Penerapan psikologi forensik ini meluas ke berbagai aspek termasuk analisis kekerasan domestik, penanganan trauma, dan deteksi kesaksian saksi mata sehingga memberikan wawasan yang luas dalam proses hukum. Kekurangannya, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya ahli psikologi forensik di daerah tertentu seperti Sumatera Barat, minimnya alat bantu seperti lie detector juga menjadi hambatan utama. Karena alat ini berharga mahal. Di samping itu, ahli psikolog seringkali menghadapi tantangan dalam komunikasi seperti jawaban atau keterangan yang diberikan oleh terduga pelaku yang sulit dipahami, sehingga membutuhkan evaluasi mendalam dan konsistensi dalam pengumpulan data. Selain itu, perbedaan pandangan tentang definisi dan cakupan psikologi di lapangan, faktor non-yuridis seperti kondisi cuaca, waktu, kurangnya pengalaman penyidik, dan kerusakan tempat kejadian perkara juga menjadi tantangan dalam memastikan investigasi berjalan secara efisien. Oke, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok 20 hasil presentasi dari review jurnal kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ke kelompok 20. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.